Stasiun 2, Cornelia Sharon, Provinsi Jawa Timur. Stasiun 3, Dinda Fitriadi, Provinsi Jawa Tengah. Stasiun 4, Syifa Az-Zahra, Provinsi Papua. Stasiun 5, Wuri Utari, Provinsi DKI Jakarta. Inilah Wuri Utari Royani, peraih medali di ajang PON ke-20 tahun 2021 di Papua. Lahir di Cirebon pada tanggal 3 April 2003. Wanita yang kerap disapa Uut ini tinggal di Perum Gebang Permai, Desa Gebang Ilir, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Uut telah memenangkan medali perunggu, perak, dan emas pada gelaran PON ke-20 di Papua pada cabang olahraga pentathlon modern Indonesia. Ini bukan gelar pertama yang ia raih, segudang prestasi telah ia peroleh dari mulai tingkatan SD sampai SMA. Di antaranya cabang olahraga renang dan atletik. Simak selengkapnya di podcast Sahabat Insun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di podcast Sahabat Insun Pemuda Keren. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan bintang tamu atlet modern pentathlon Indonesia yang mewakili Provinsi DKI Jakarta di Pekan Olahraga Nasional atau PON yang ke-20 di Papua. Kita pada sore hari ini kedatangan atlet dari pentathlon modern Indonesia, yaitu Mbak Wuri Utari Royani, atau biasa dipanggil atau disapa itu Mbak Uut ya? Iya. Iya. Boleh kita berbincang-bincang Mbak Uut tentang masalah pentathlon itu apa, terus bagaimana prosedurnya, bagaimana tata caranya, bagaimana pengalaman-pengalaman dari Mbak Uut. Boleh nanti kita ceritakan ke teman-teman atau sahabat podcast Insun ya? Oke. Ya, boleh. Nama asli Wuri Utari Royani ya? Iya. Asli domisili mana? Asli kalau KTP ya, Iya. asli saya di Gebang. Asli Gebang. Tapi saya tinggalnya di Plumbon. Oh, untuk domisili itu di Gebang, tapi Iya. kalau rumah atau tempat tinggal di Plumbon. Ya. Itu kenapa bisa menjadi kontingen dari DKI Jakarta itu kenapa? Kenapa nggak di Jabar gitu loh Mbak? Itu bagaimana ceritanya? Sebelumnya terima kasih udah diundang ke sini. Salam kenal ya. Ya. Ceritanya panjang ya sebenarnya. Oh, iya, yang jadi pertanyaan kami itu kenapa dari warga Jawa Barat ya, terus larinya atau menjadi utusan Provinsi DKI Jakarta. Itu gimana prosesnya gitu loh. Banyak dari rekan-rekan kami atau teman-teman sahabat Insun itu bertanya-tanya, kenapa warga Jabar tidak masuk ke kontingen Jabar, malah masuk ke kontingen DKI Jakarta gitu. Itu bisa diceritakan nggak awal mulanya? Boleh. Okay. Terima kasih ya Kak. Jadi ceritanya tuh waktu tahun 2019 nih. Oh, tahun 2019. Kan tahun 2019 tuh ada SEA Games. Oh iya Nah, ada SEA itu Games. mau ada SEA Games di Filipina. Nah, karena modern pentathlon ini cabur baru di Indonesia masih belum banyak yang mengetahui. Oh, jadi cabur pentathlon Iya. modern Indonesia ini baru. Iya. Iya, belum ada yang belum Iya. banyak yang mengetahui. Terus Pertama kali Indonesia itu mengikuti lomba modern pentathlon tuh di Asian Games tahun 2018. Oh. Makanya orang belum banyak yang tahu. iya. Saya juga sebenarnya belum tahu itu tahun itu. Awal tahun 2018 memang tidak tahu. Tidak gitu tahu. ya? Oh. Tahu itu waktu awal 2019 dapat brosur dari pelatih atletik yang di Cirebon. Oh iya. Nah, dapat brosur tuh ada Slacknas SEA Games tahun ada 2019. seleksi ya? Ada seleksi. Iya, seleksi. Ngikutin seleksi itu juga, Pak? Iya, aku ikut tuh. Oh, ikut. Iseng. Ya udahlah ikut. Gitu karena awalnya saya punya basic renang sama Iya. lari.
Ya udah, saya uji cobalah ikut Coba-coba lah ya, Iya. siapa tahu beruntung gitu kan. Iya. Padahal itu saya nggak tahu ya, itu modern pentathlon itu lomba kayak mana, Iya, itu iya. apa itu nggak tahu. Sebenarnya juga saya juga nggak tahu, cuma ini makanya saya bertanya kepada yang sudah mengikuti lomba pentathlon modern Indonesia dan meraih medali emas, perak dan juga perunggu ya. Iya. Alhamdulillah, luar biasa. Ya lanjut. Saya berangkat itu bawa nama sendiri ya, nama pribadi pas iya. daftar. Saya berangkat selama perjalanan juga itu masih mikir, ini tuh lombanya nanti kayak Lomba mana? gimana? Kayak Masih bertanya, berarti belum ada gambaran belum? Belum ada sama sekali tuh gambaran. Ya udahlah, coba aja lah datang ikut. Coba pas briefing dikasih lihat videonya, video perlombaannya, karena kemarin waktu Seleknas itu aku turunnya bukan di nomor yang kemarin PON. Oh iya. Berbeda iya. waktu Berbeda ya. waktu Seleknas aku turun di nomor biathl. Oh, nomor biathl. Biathl itu lari sama renang. Lari sama renang namanya Iya. biathl. Biathl. Oh iya. Ini kalau nggak salah pentathlon ini dari kata bahasa Inggris ya, Mbak ya? Ya. Dari kata bahasa Inggris yang memang sudah dipakai oleh seluruh dunia. Kalau memang diterjemahkan itu di bahasa Indonesia menjadi pancalomba ya. Iya. Artinya pentathlon ini gabungan daripada 5 perlombaan Iya. jadi satu. Iya. Kalau nggak salah seperti itu ya, Mbak? Iya. Iya, benar. Ya, terus kemarin yang dapat emas itu dari pentathlon apa itu? Kemarin di PON, kemarin sebenarnya. Oh iya, pentathlon itu jenis lombanya apa saja, Mbak? Barangkali nanti sahabat iya. bertanya-tanya itu. Pentathlon itu terdiri dari 5 cabur ya. 5 cabur. Jadi itu ada lari, renang, menembak, menembak, anggar, sama berkuda. Sama kuda. Iya. Oh iya, ada 5 ya, Iya. pentathlon. Jadi pas kalau seandainya di bahasa Indonesia itu pancalomba ya. Iya. Artinya panca itu 5, lomba itu ya siapa cepat ya dapat gitu. Terus kemarin masuknya di lomba apa aja? Yang dapat emas, perak dan juga perunggu. Kemarin yang di PON itu kemarin PON-nya masih eksebisi ya untuk pentathlon. Masih apa? Eksebisi. Oh, masih eksebisi. Iya. Karena masih pengenalan. Masih pengenalan. Karena belum banyak yang tahu, jadi kemarin masih eksebisi. Kemarin di PON itu ada 2 cabur. Oh, 2 cabur. 2 nomor, maaf ya, 2 nomor. Oh, 2 nomor, Ya, iya. ada triathlon sama laseran. Theater sama laser run gitu ya. Ini dari bahasa Inggris semua ini ya, Pak. Jadi ngomongnya agak susah nih. Nah, untuk laser run sendiri itu apa? Lomba apa itu? Kalau laseran itu terdiri dari lari sama nembak. Lari sama nembak itu gabung. dikategorikan laser run Iya, gitu laser run. Iya, digabung. Terus yang Triathlon. Triathlon Itu terdiri dari lari, nembak sama renang. sama renang. Oh, jadi lombanya itu pertama lari, terus nembak, terus renang. Iya. Jadi satu ya? Iya. Jadilah kata triathlon. Iya. Dan itu di triathlon dapat apa? Kemarin di nomor triathlon itu dapat perunggu. Dapat perunggu. Iya, itu triathlon single. Di nomor Triathlon single dapat perunggu, luar biasa. Mewakili DKI DKI Jakarta. Kalau di laseran? Di laseran kemarin di urutan kedua. Urutan kedua. Iya. Dapat perak. Dapat perak. Itu yang emas? Yang emas di nomor laseran mixed relay. Laseran mix relay. Iya. Oh, jadi campur. Campur cewek cowok. Oh, cewek cowok itu dapat emas ya? Iya. Selamat. Semoga apa yang diraih oleh Mbak Uut ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat Insun semua yang ada di khususnya Kecamatan Gebang, umumnya Cirebon. Dan ini masih dipertanyakan oleh saya kenapa warga Jawa Barat larinya ke DKI Jakarta itu. Yang masih penasaran itu sesungguhnya saya itu bertanya-tanya loh Mbak, kenapa sih Mbak Uut nggak ke Jabar aja gitu kan? Sementara kemarin kan yang Jabar itu jadi juara umum ya? Iya, di PON Jabar juara umum di PON Papua, PON yang ke-20. Iya. Terus disusul dengan Provinsi DKI, Iya. disusul dengan Jatim ya. Iya. Dan paling paling bawah itu provinsi yang ke-34 itu Sulawesi Barat kalau nggak salah. Iya, kalau Iya, salah. Sulawesi Barat yang dapat cuma 2 medali ya. Iya. Iya. Ini saya bertanya-tanya pada Mbak Uut, itu gimana? Kok bisa warga Cirebon, khususnya warga Gebang, bisa ngikutnya atau menjadi kontingen di DKI Jakarta itu gimana?
Ya, itu awal dari Slacknas itu. Oh, Slacknas itu. Slacknas, karena saya masih belum tahu tuh apa tuh pas di pentathlon tuh Slacknas tuh nggak tahu kan pentathlon itu apa. Iya. Saya ikut aja tuh, belum rezeki ya untuk berangkat ke SEA Games, belum rezeki. Iya. Untuk teman-teman yang lolos buat berangkat SEA Games, mereka itu semua karantina. Oh, dan mengikuti TC. Oh. Saya nggak ke bawah tuh, nggak ikut TC. Iya, belum rezeki. Jadi tahun 2019. Terus coba lagi. Kalau yang lain TC sama yang misalnya yang lain udah karantina, TC dan karantina tuh mereka udah fokus kan di sana. Oh iya, sudah difokuskan. Iya, karena inilah peserta. Saya masih baru, jadi saya disuruh tuh sama pelatih yang modern pentathlon itu. Oh iya. Ya udah latihan aja di Jakarta, difasilitasin. Jadi ada arahan, ada petunjuk, ada bimbingan, difasilitasi juga di Jakarta gitu di ya. Jakarta. Oh, jadi tempat latihannya di Jakarta ya? Iya, karena awalnya itu ada di DKI Jakarta fasilitasnya. Berarti pentathlon ini di Jabar waktu itu belum ada? Belum ada, baru sekarang ada. Baru sekarang, 2021? Iya, pas mau PON itu baru ada. Iya. Berarti waktu Mbak Uut ngikuti pelatihan, ngikuti seleksi itu pentathlon modern Indonesia itu cuma ada di DKI. Iya, makanya Mbak Uut lari ke sana untuk mengejar apa yang diimpikan atau yang dicita-citakan gitu ya. Karena pada waktu itu di Jabar belum ada kategori pentathlon modern Indonesia, sehingga Mbak Uut ini lari ke DKI dan di sana banyak belajar, menimba ilmu, sehingga alhamdulillah Mbak Uut ini bisa memperoleh medali emas, perak dan juga perunggu. Berarti sekali menyabet 3 medali sekaligus ya dalam pentathlon ini, luar biasa. Terus ada reward nggak atau penghargaan nggak dari DKI Jakarta sendiri? Kalau untuk dari DKI Jakarta belum ada kabar ya. Oh, belum ada kabar. Iya, karena kan modern pentathlon masih cabang eksebisi. Jadi nggak tahu tuh ada bonus atau tidaknya, belum tahu karena belum dapat kabar. Iya. Biasanya kan kalau atlet terus mengharumkan kontingen perwakilan dari mana itu kan biasanya dijunjung gitu kan. Apalagi ini dapat emas, perak dan juga perunggu ya. Nah, kemarin juga saya sempat dapat kabar bahwa Mbak Uut ini kan warga Gebang Ilir ya? Iya. Terus kemarin ada acara dari kubu Gebang Ilir itu memberikan reward ya? Iya, memberikan reward kepada saya. Itu awalnya gimana? Pak kubunya tahu sendiri atau gimana? Tahu Mbak Uut juara gitulah di PONS yang ke-20 di Papua ini, apakah dari saudara atau Mbak Uutnya datang sendiri gimana? Kalau saya nggak ngasih tahu juga ya. Nggak ngasih tahu. Saya juga diam-diam itu. Oh, jadi kenapa artinya orang desa tahu ini dari siapa? Kalau nggak salah dari saudara ya. Dari saudara. Ya, dari saudara itu bilang ke kepala desa ya, ke Pak Kubu, bahwasanya warganya ada yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional 20 di Papua, terus dapat emas, dapat perak, dapat perunggu. Terus ada respon baik dari Pak Kubu. Iya, dapat respon baik dan disambut baik juga. Iya. Ada nasihat apa atau harapan apa itu yang umpama disampaikan ke Kubu? Kalau kata Kubu, Bapak Haji Slamet bilang, kenapa nggak bela Jabar aja? Apa ada kemungkinan nanti bisa ngebela tanah kelahiran sendiri? Oh, sarannya gitu ya, bertanya. Kalau bisa sih ngikut ke Provinsi Jawa Barat saja, supaya bisa membela tanah air sendiri, tidak ke provinsi tetangga gitu ya. Iya. Terus? Ya, cukup itu aja sih nasihatnya. Ada upaya nggak dari Pemdes sendiri untuk katanya ada menjembatani gitu? Katanya ada upaya buat dari Pemdes untuk ke KONI supaya lebih diperhatikan atlet Kabupaten Cirebon gitu. Biar nggak kecolongan pindah ke daerah lain. Iya. Kalau seandainya Mbak Uut membawa kontingen dari Jawa Barat kan mungkin medalinya bisa bertambah ya. Kemarin kan Jabar itu memperoleh medali itu senilai 353 kalau nggak salah itu ya. Iya, tapi nggak tahu ya kalau eksebisi itu menambah atau beda lagi juga. Iya, kayaknya beda. Iya. Kalau eksebisi masih percobaan atau? Iya, masih percobaan.
Kemarin kalau DKI Jakarta di eksibisi PON Papua di nomor cabur pentathlon, itu juara umum. Oh, juara umum. Iya. Jadi ada tingkat-tingkatan cabur juga ya? Apa gimana sih? Kayaknya ada. Kayaknya ada ya. Kayaknya ada. Iya. Semoga Aku ada juga ya. lupa. Nah, ini untuk tipsnya itu gimana sih Mbak supaya barangkali ada penerus ya, barangkali ada penerus dari Kecamatan Gebang atau Kabupaten Cirebon atau warga Jabar yang lainnya untuk mengikuti pentathlon itu gimana? Artinya apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Yang pertama mental ya. Mental ya? Iya. Oke. Kalau belum punya mental ya susah juga buat menjalankannya. Karena ini berarti modal pertama ya? Iya, modal pertama mental sama keyakinan. Oh iya, mental sama keyakinan, mantap. Iya, yang ketiga jangan lupa lah untuk berdoa. Biar yakin. Iya, biar yakin untuk menekuninya. Mental, keyakinan, berdoa terus? Ya, jangan lupa lah. Kita selalu izin sama orang tua. Izin sama orang tua. Minta benar. pendapat. Minta pendapat gitu. Iya. Terus ada lagi? Udah sih. Latihan nggak perlu? Latihan juga perlu. Latihan juga perlu. Latihan yang tekun gitu ya. Jangan malas. Artinya kalau kita mau mencapai sesuatu ya harus fokus gitu ya. Iya. Okay. Doa, izin orang tua, yakin. Terus latihan? Sama latihan. Semua itu butuh proses. Oke, semua butuh proses. Nah, untuk Mbak Ut sendiri, untuk mengikuti PON yang ke-20 di Papua ini, mengikuti cabur pentathlon modern Indonesia ini nunggu berapa tahun? Sekitar 2 tahun. 2 tahun ya? 1 tahun setengah lah. 1 tahun setengah? Iya. Berarti selama 2020 ya? 2020 itu sempat stop buat latihan di Jakarta. Oh. Jadi 2020 latihan mandiri di rumah itu dengan beli senjata pistol mainan. Iya. Buat ngelatih lah biar fokus tetap gitu. Latihan lari sama renang mah tetap di Cirebon dari tahun lalu juga masih di Cirebon. Cuma latihan nembak aja. Berarti 1 tahun itu khusus untuk latihan gitu ya, Mbak? Iya, 2019 itu seleksi sama latihan di Jakarta. Sama latihan. 1 minggu 3 kali lah saya pergi ke Jakarta buat latihan. 1 minggu 3 kali. Iya. Bolak-balik ya? Iya. Cirebon Jakarta. Iya. Itu diongkosin dari Jakarta apa ongkos pribadi? Ongkos pribadi. Ongkos pribadi luar biasa. Kalau seandainya 1 minggu 3 kali ya, bolak-balik. Udah 1 kali berangkat biasanya 200 ada ya, makan, minum. Untuk menginap pokoknya 2 juta selama 3 hari di Jakarta 2 juta setengahan itu udah habis. Biaya hidup di Jakarta besar. Ya. Iya, nggak seperti di kampung ya, kampung murah. Luar biasa. Berarti 1 minggu 3 kali ya? Iya, pulang pergi. Enggak, jadi setiap Jumat pagi. Iya. Itu saya datang ke Jakarta ke Perbakin. Yang Perbakin Senayan itu yang di Senayan. Saya datang situ pagi latihan. Terus saya nginap di rumah saudara. Rumah saudara itu juga jauh dari tempat latihan, lumayan. Satu jam. Butuh ongkos lagi ya? Iya. Belum makan juga. Untung kan. di sana ada saudara ya. Kalau nggak ada saudara mungkin nginap di hotel atau di Wah, itu jauh lebih berat. Jauh lebih berat ya. Ini berarti termasuk kategori perjuangan ya Mbak Ut ya. Iya, benar. Mbak Ut memang perjuangannya dari mulai 2019 sampai 2020. Semenjak ada Covid gimana? Ya itu 2020 ngaruh karena kita latihan di rumah. Oh, jadi pas Covid itu latihan di rumah ya? Di nggak rumah. boleh berkerumun di sana ya? Apalagi zona merah ya waktu itu. Kesana juga takut. Di sana juga takut atlet kena virus gitu. Jadi dipulangin demi keamanan ya. Iya. Jadi, tapi di rumah sendiri orang tua mendukung nggak umpama Mbak Uut ini pergi renang atau berlatih untuk lari terus nembak, itu ada pertanyaan-pertanyaan atau gimana dari orang tua atau sudah tahu sebelumnya? Udah tahu kan orang tua yang mendukung karena sebelum melakukan sesuatu kan cerita sharing. Gimana ini baiknya, gimana gitu. Orang tua setuju, orang tua mendukung. Dari SD ya aku dari SD itu udah mengikuti olahraga tuh. Dari SD ke umur berapa ya? Sekitar 7 tahun. tahunan lah. Itu udah mulai dikenali sedikit-sedikit gitu sama orang tua.
Dari SD, mulai dari awal mulai itu SD kelas 3. SD kelas 3. Iya, SD kelas 3 pertama kali ikut lomba ya. Ikut lomba, Itu iya. lomba renang. Lomba apa? Oh, lomba renang. Lomba renang. Ikut Awalnya renang. kelas 3 SD ikut lomba renang. Menang apa kalah? ODSN ya, kalau nggak salah kabupaten dapat ketiga. Oh, itu lomba SD ya, dapat Iya, waktu SD. juara 3 ya? Iya, ODSN. Tingkat kabupaten ya? Iya. Oh, jadi Porda ya? Apa? Porkab. O2SN. Oh, 2SN. Iya, Oke. tingkat kabupaten. Nah, itu untuk persyaratan PON sendiri usia dibatasi kan? Hmm, Mbak Ut ini usia, maksudnya kalau sekolah kelas berapa? sekarang umur 18 tahun. 18 tahun. Berarti sudah lulus? Apa Ya, udah lulus SMA, Udah sekarang lulus SMA, udah ya? masuk kuliah. Sudah masuk kuliah. Iya, udah Berarti jadi mahasiswa. untuk PON sendiri ada batasan usia gak untuk pentatlon modern Indonesia ini? Ada. Iya, tapi saya kurang tahu batasannya itu sampai umur berapa. Saya lupa sih. Oh, jadi ada ya minimal Ada. umur berapa, maksimal umur berapa itu memang Iya, ada. ada. Kemarin itu ada atlet termuda, dia tuh SD kelas 6. SD kelas 6. Iya, dari Jawa Boleh Barat. masuk ikut PON. Boleh. Dari Jawa Barat kemarin dia SD kelas 6. Dari Jawa Barat SD kelas 6. Iya, ya, Artinya dia atlet termuda gitu ya. Iya, Lawan-lawannya kan pasti sudah dewasa Iya, gitu ya. sudah dewasa. Iya. Luar biasa. Ini berarti pengalaman di Papua berapa hari di sana? 5 hari di sana. 5 hari. Bersama teman-teman yang dari DKI ya? Iya. Kumpulnya. Nggak dari DKI aja, kita tinggal di satu hotel yang sama. Dari berbagai daerah, ada dari Jateng, dari Jatim, terus dari Bali, dari Riau, itu kita bareng dari Sulawesi gitu. gitu ya. Iya. Ya artinya ketika atlet tiba di Papua itu ada tempat tinggal umpama kalau atlet sepak bola semua gitu. Iya. Atlet voli semua, pentatlon semua. Iya. Oh, jadi dari berbagai macam provinsi yang satu olahraga, satu cabang itu dikumpulin jadi satu. Iya. Nah, jadi nambah teman juga di sana ya. Nambah teman. Iya, nambah teman iya. Luar biasa. Cuman kalau buat Jawa Barat kemarin misah, nggak satu. Ya, Jawa Barat punya fasilitas tersendiri sih. Oh iya. Artinya di sana Jawa Barat ada perlakuan khusus mungkin ya dari pemerintah daerahnya ya. Iya, dari pemerintah Jawa Barat. Ada perlakuan khusus sehingga tidak campur dengan yang lain. Tidak. Ya khusus Jawa Barat sendiri kalau Jawa Barat kemarin. Menurut Mbak Ut ini untuk pentatlon ini tantangan terberat itu apa? Melawan diri sendiri. Melawan diri sendiri. Melawan rasa malas. Oh, itu yang paling terberat gitu ya? Berat banget itu. Bukan musuh yang harus dilawan, tapi diri sendiri. Diri sendiri ya. Saya yang mengalami itu. Pernah ngalamin gitu, Mbak? Artinya kemarin bergejolak ya? Iya, di PON itu sebelum PON itu selama latihan itu saya berjuang melawan diri sendiri. Rasa malas. Rasa malas itu pasti ada ya? Ada. Itu rasa malas yang harusnya biasanya ya kalau di Cirebon itu saya bisa bangun siang. Tapi di Jakarta nggak bisa. Nggak bisa, harus pagi. Harus pagi. Karena mulai latihan itu jam 5:30 sudah mulai. Oh, berarti harus memang kedisiplinan ya, kedisiplinan harus dijaga. Karena modern pentatlon itu emang cabang olahraga yang disiplin. Oh, pentatlon itu memang olahraga yang disiplin. Iya, harus disiplin. Fisik juga ya? Iya, fisik harus mendukung dan berpengaruh. Pernah ada rasa ini nggak minder atau mundur atau gimana gitu? Barangkali lawannya kok laki-laki semua seumpama ini. Ada nggak? Artinya ada benak seperti itu nggak, Mbak Ut? Kalau dibilang minder, sering. Sering? Kenapa? Karena teman-teman tim DKI yang di sana, teman-teman saya, mereka itu istilahnya kalau sama saya itu mereka pengalamannya jauh lebih banyak dibandingkan saya. Mbak Ut ini kategori peserta baru lah ya, atlet baru lah. Sementara seniornya juga ikut bersaing gitu ya, sehingga ada rasa minder ya, wajar gitu ya. Tapi mereka terkalahkan loh. Mereka masih belum, saya masih belum bisa mengalahkan senior saya. Kenapa? Karena kemarin yang juara 1 juga senior saya. Seniornya, yang juara 1 senior. Senior. Di apa itu? Laseran atau? Semuanya. Oh semuanya. Iya. Di mix kalau laseran? mix dituruninya saya. Jadi senior saya mengalah. Oh iya. Artinya memang di senior
pentathlon modern Indonesia ini seniornya memang lebih unggul ya Lebih dari unggul. Mbak Uut ya. Ya, senior kemarin senior yang di triathlon itu senior yang juara satu. Yang di triathlon. Oh. Laseran senior juga yang juara satu. Oh iya. Berarti di triathlon Mbak Uut cuma memperoleh juara ketiga ya? Iya. Dapat perunggu. Yang Oh, keduanya sudah dari bersyukur ya? Jateng. Iya. Sudah bersyukur ya? Sudah bersyukur. Atlet baru bisa naik ke 3 besar lah. Iya. Berarti kemarin itu waktu PON 20 di Papua, Mbak Uut memperoleh atau membawa pulang medali berapa? 3. 3. Oh, apa aja itu, Mbak? Emas di laseran mix relay. Emas di mix laseran, Iya. Sama perak di laseran single. perak laseran single. Iya, dan perunggu di triathlon single. Oh, perunggunya di triathlon single ya. Oh, jadi 3 emas langsung disabet dibawa pulang ya. Iya. Dan itu dipersembahkan untuk DKI. Kalau gimana? dari tim DKI itu bawa 4 emas. Oh, 4 emas. Iya. Tim DKI bawa 4 emas. Iya. Kalau saya bawa 1 emas ya buat diri Iya. saya sama buat Iya. DKI. Oke. Berarti ini kategori atlet kontingen dari DKI ya, mewakili Iya. DKI karena memang waktu itu menurut Mbak Uut pentathlon modern Indonesia di Jabar itu fasilitasnya belum ada. Yang Belum ada ada. itu di DKI, maka Mbak Uut inilah lari dan mengejar ke DKI ya. Iya. Meskipun 3 kali dalam seminggu harus pulang pergi dari Cirebon ke DKI. DKI. Luar biasa ini. Bahwasanya ada pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil ya, Mbak ya? Iya. Selama 1 tahun ya. Setahun itu, Setahun. 2019 itu begitu. Oh, iya. 2020 karena COVID di rumah latihan sendiri, Kalau di rumah latihannya apa? beli senjata mainan. Oh, senjata mainan. Iya, jadi Pakai cuman tembakan. Iya, cuman ngangkat-ngangkat doang biar tetap fokus gitu nembaknya. Jadi ada strategi khusus nggak untuk ini? Nggak ada sih, paling cuman satu fokus. Satu fokus. Karena nembak. Karena habis lari itu nembak itu fokusnya sedikit terganggu. Oh iya, habis lari capek ya kan, napas juga harus ada pengaturan yang Iya. pas ya. Artinya kita lari terus disuruh nembak biar pas itu susah memang ya. susah. Harus benar-benar fokus ya. Kalau tidak dilatih, tidak terbiasa mungkin seperti orang saya itu ya nggak akan bisa ya. Hanya orang-orang yang memang sudah terlatih dan sudah terbiasa mungkin. Dan ini Mbak Uut untuk menjaga kefokusannya, menjaga kestabilannya, dia berlatih sendiri di rumah, gitu ya. Nah, Dengan senjata seadanya. senjata seadanya ya, luar biasa. Dan ini untuk ke depan harapannya apa, Mbak? Setelah memperoleh emas, perak, perunggu, ke depan harapannya apa? Kalau harapan buat saya, Iya. kayaknya buat saya ya. Iya. Kalau buat saya, semoga saya bisa membawa nama Indonesia, bukan lagi daerah, amin, ke kancah internasional, kayak SEA Games, Asian Games gitu. Iya. Oh, berarti kedepannya ada planning ya? Iya, ada Target SEA Games atau Asian Asian Games. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai lah. Iya. Asal bisa, artinya rutin, tidak menyerah. Apa yang tadi Mbak Uut sampaikan bahwa musuh terberat adalah melawan diri sendiri. Iya. Kadang malas itu ada ya? Ada pasti, Ada ya? Nah, ini, malas selalu ada pasti. Mbak Uut ini ketika menjadi atlet sering nggak minta resep-resep sama senior atau pelatih atau kadang dikasih saran? Sering. Barangkali bisa berbagi sama teman-teman. Saya sering meminta saran ke pelatih, ke senior, maupun pelatih yang ada di Cirebon atau Iya. yang di Jakarta. Saya tetap Oh, di meminta Cirebon juga saran. punya pelatih ya? Punya. Oh, renang. Karena pelatih renang sama pelatih lari. Kan Lari. saya Oh, kan iya. emang dulunya dari awal belum tahu apa-apa kan di Iya, Cirebon. awal kosong memang tidak mengenal pentathlon itu apa Iya. gitu kan. Terus diajak ikut lomba pentathlon modern Indonesia. Ini berawal dari Cirebon ya? Iya, dari pelatihan Cirebon. Suruh uji Pelatihan di coba lah Cirebon. sana. Suruh nyoba, terus diarahkan ke DKI. Iya, sama pelatihan di DKI kemarin suruh latihan aja di DKI nggak apa-apa, difasilitasin senjata. Oh, di Sama DKI tempatnya. difasilitasin senjata sama tempat. Iya. Luar biasa. Berarti ada target ke depannya Mbak ya? Ada. Untuk
meraih atau masuk ke jenjang internasional ya, Asian Games atau SEA Games ya. Iya. Mudah-mudahan Mbak Uut ini bisa membawa nama baik daerah, nama baik negara juga, dan tentunya bisa membawa nama baik keluarga ya. Iya. Yang lebih utama itu kan keluarga. Itu ya. Yang mengangkat derajat keluarga. Iya betul. Tapi itu ya semua itu butuh proses ya, butuh perjuangan, tidak instan. Nggak ada yang instan. Iya, kemarin juga saya kaget loh, Mbak Uut, saya baca ada berita warga Gebang Ilir ternyata ikut di PON 20 di Papua ya. Dia mendapatkan emas, perak sekaligus perunggu di pentathlon modern Indonesia. Tetapi mewakili DKI gitu kan. Iya. Saya itu kaget kok bisa ya dari Cirebon mewakili DKI. Makanya saya undang Mbak ini nih di podcast kami untuk gimana sih cerita awal mulanya kok bisa ke sana gitu. Ternyata tadi yang sudah disampaikan bahwa tahun 2019 di Jawa Barat belum ada ya. Iya. Belum ada fasilitas atau belum ada cabang olahraga pentathlon yang dilombakan di PON ya. Iya. Tapi belum. pas 2021 ada ya? Ada. Oh, ada Ya, utusan udah. dari Jabar juga? Utusan gimana maksudnya? Ya artinya Jabar punya kontingen Oh iya. di peserta pentathlon itu. Iya ada, karena pelatih Jabar kan itu dia atlet nasional yang kemarin juara SEA Games. Oh iya. 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 Jadi dia diutus sama pengurus pusat, suruh buka di Jawa Barat. Oh ya, suruh dibuka ya. Iya, biar artinya, Jawa Barat ada fasilitas. biar di Jawa Barat bisa berkembang, ada fasilitas dan juga ada cabang olahraga pentathlon gitu. Barangkali sahabat-sahabat juga baru mendengar nih pentathlon itu apa. Saya juga ini kemarin itu, aduh, cabang pentathlon itu apa gitu kan. Ternyata pancalomba ya. Iya. Ada 5 lomba yang dijadikan satu. Dan ini luar biasa ketika saya menonton itu Mbak, pentathlon itu ternyata butuh fisik yang kuat ya. Iya. Nah itu ada rahasia khusus nggak Mbak? Rahasia khusus banyak pantangan buat makan sih. Makan minum itu banyak pantangan. Oh berarti memang makan dan minum itu harus dijaga ya? Iya, setiap atlet juga pasti punya pantangan itu. Iya. Setiap atlet ya, Iya, bukan pasti. hanya pentathlon Bukan. saja ya? Iya. Pasti punya pantangan. Itu dari pelatih? Atau Dari pelatih sama kesadaran diri sendiri. Oh iya. Oh enggak, barangkali umpama setelah Mbak Uut masuk dari jadi atlet pentathlon modern Indonesia, terus pelatih bilang menyarankan jangan terlalu banyak makan ini, makan itu, Oh iya. ada ya? Ada saran. Ya, jangan makan pedas, minum es. Oh iya. Jangan makan kangkung. Oh kangkung nggak boleh? Gak boleh lemes soalnya nanti. Oh kalau kebanyakan makan kangkung lemes. Iya. Oh, saya baru tahu ini. Jadi saya sering lemes itu karena banyak makan kangkung ya. Ya, emang enak sih Mbak, Iya. rujak kangkung, Iya, terus itu. urap kangkung itu memang enak. Emang Tapi itu enak. efeknya bikin lemes. Iya, lemes. Staminanya kurang gitu. Iya, stamina bikin kurang ngantuk kan Oh kita. iya, jadi pengennya tidur terus apalagi ini musimnya hujan gitu kan. Iya. Kebanyakan makan kangkung jadi ngantuk. Oh. Berarti memang ada pantangan ya. Ada. Tidak semua sayur harus dimakan ya. Iya, nggak semua juga sih. Tapi kemarin karena saya nggak suka sayur, sebenarnya pelatih nyaranin perbanyak makan sayur sama buah. Karena saya nggak terlalu suka, jadi ya cuman beberapa sayur yang saya makan doang. Iya. Jadi beberapa saja memang iya. harus dijaga ya. Nah, sahabat Insun, pemuda keren, alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang dengan Mbak Wuri Utari Royani atau biasa dipanggil Mbak Uut. Nah, sementara sudah mendapatkan emas, perak, perunggu, terus progres ke depan apa, Mbak? Atau kegiatan ke depannya itu apa? Tetap latihan atau Masih gimana? tetap latihan. Oh. Nah, tapi nggak tahu nih, ini Ada agenda atau jadwal gitu? ini karena saya masih di Cirebon sekitar ya berapa hari lagi masih di Cirebon, tapi balik lagi ke Jakarta. Oh, balik lagi ke Iya, Jakarta buat ya. latihan di sana. Oh, buat latihan. Ya karena ada katanya mau ada seleknas. Oh, ada seleknas juga. lagi. Seleknas buat Asian Games. Aku dapat berita sih. Oh iya, mudah-mudahan Mbak Uut bisa lolos ya, Ya, untuk mewakili negara Indonesia lah tentunya. Karena memang
cabang pentathlon modern Indonesia ini belum ini ya, Belum terlalu banyak yang mengenal. belum terlalu banyak mengenal dan belum terlalu publish ya. Masih ada di beberapa daerah saja yang memang fasilitasnya ada gitu ya. Oke. Nah, berarti untuk ke depan itu masih tetap latihan ya, Mbak ya? Masih tetap latihan sama kuliah. Oh, kuliah. Kuliah di mana? Saya kuliah di Poltekkes Surakarta, Solo. Kuliah di Solo, tinggal Iya. di Cirebon, latihan di Jakarta. Iya. Bagi waktunya gimana? Kemungkinan kalau tinggal di Jakarta saya di sana masih ngekos. Oh, masih ngekos. Kalau di Solo? Solo nggak ngekos karena ada kakak. Oh, ada kakak ya. Paling berarti ikut kakak. Ngekosnya bareng kakak. Iya. Berarti semester berapa, Mbak, kuliah? Baru masuk Baru masuk semester awal ya? semester awal. Jurusan? Jurusan Olahraga. akupuntur. Akupuntur. Bukan olahraga. Atlet ngambilnya jurusan akupuntur. Iya. Kenapa nggak yang ini aja sih, Mbak? Umpama olahraga atau gimana? Nggak diizinin sama orang tua. Oh, nggak diizinin. Karena di akupuntur tuh peluang kerjanya masih terbuka lebar. Iya. Makanya kalau Ya, misalnya kalau umpama kuliah di olahraga juga kan ada bakat itu kan, punya modal. Iya juga. Siapa tahu dapat beasiswa atau menjadi mahasiswa terbaik lah, kamlut gitu. Karena memang prestasi gitu kan. Itu kenapa nggak diizinin? nggak diizin emang karena ya Nggak boleh ya? nggak boleh karena orang tua maksudnya ya karena akupuntur peluang kerjanya masih terbuka. Terus karena orang tua masih pengen punya harapan sih buat saya sama kakak saya biar bisa bangun gitu klinik atau rumah sakit akupuntur di Cirebon. Karena gitu. memang Cirebon belum ada ya akupuntur ini ya? Rumah sakit belum ada, tapi kalau klinik udah ada. Oh iya, masih jarang lah intinya. Jadi Mbak Ut ini meskipun dia seorang atlet, dia memperoleh medali emas, perak, dan perunggu di pentathlon modern Indonesia, dia kuliahnya tidak ngambil jurusan olahraga ya, karena orang tuanya tidak merestui atau orang tuanya tidak setuju, malah ngambilnya di akupuntur. Iya, akupuntur. Jadi nanti banyak ilmu ya, nimba ilmu lagi di akupuntur, di Tapi ini untuk latihan sendiri mengganggu kuliah nggak? Kalau kuliah aku dibantu kakak sih. Oh, dibantu. Iya. Karena masih satu jurusan sama kakak, jadi Iya. Kalau ada apa-apa nanya gampang ya. Nanya kalau misalnya aku lagi latihan nih, posisi aku tuh lagi jadwal latihannya padat nih. Iya. Latihan padat, kuliah padat. Karena kakak udah semester akhir jadi agak sedikit mungkin tugasnya ringan, jadi aku minta tolong. Aku minta tolong dong bantuin tugas ini Tanya atau gitu ya. Artinya ketika ini apakah gimana? Artinya minta saran sama kakak ya. Kemarin kan waktu aku karantina di Jakarta, buat latihan fokus di Jakarta, itu hampir nggak kepikiran buat ikut Zoom kuliah gitu kan, karena masih daring online. ya? Iya, masih kuliahnya daring. masih daring ya, sehingga bisa Mbak Ut ini bisa bolak-balik dari Cirebon ke Jakarta ya. Ya, nggak juga sih tinggal di Jakarta, tapi tinggal di Jakarta. Iya, daring gitu. Berarti kuliahnya daring dari sana ya? Iya. Pakai Zoom meeting ya. Tapi selama di sana aku izin sih kuliah, tapi tetap tugas harus dilaksanakan. Karena aku kadang-kadang udah nggak kuat nih, udah capek banget, udah nggak kuat mikir. Karena olahraga jadi atlet pentathlon modern Indonesia ini butuh fisik yang kuat, latihan, capek, disuruh ngerjain tugas kuliah gitu kan. Kalau kemarin di Jakarta kan karantina tuh 2 bulan lebih tuh. 2 bulan lebih ya? Itu berangkat keluar dari kosan tuh jam 5 tuh udah keluar dari kosan buat siap udah berangkat. Latihan jam 5 pagi. Selesai jam 4 sore. Hampir 1 hari ya, setengah Hampir 1 hari. Iya, berangkat jam 5 pulang jam 4 ya. Iya. Luar biasa. Dan itu kegiatannya rutin. Rutin, libur hari Minggu, tapi pagi masih ada ya olahraga ringan, latihan ringan-ringan gitu. Iya. Luar biasa. Makanya kuliah dibantu kakak. Oh iya, biar ini ya ringan, artinya tidak bebannya itu tidak terlalu berat. Iya. Mbak Uut fokus ke atlet dan juga bisa sedikit fokus ke kuliah ya. Iya, sedikit sih kuliah. Ya, artinya bisa membagi waktu lah ya, Iya. bisa mengatur. Nah, untuk ada pesan-pesan nggak untuk pemuda-pemudi Gebang atau Cirebon atau Jawa Barat atau yang lainnya
barangkali seluruh Indonesia, ada pesan-pesan nggak? Ini mewakili pemuda keren ini. Cuma pemudi ya. Sahabat Insun pemuda keren, artinya memang Gebang ini punya atlet pentathlon modern Indonesia. Ini rupanya masih asing di telinga kita. Mungkin beberapa tahun yang akan datang itu bisa menjadi lebih sering kita dengar, lebih sering kita tonton di acara-acara cabang olahraga ya. Baik itu PON atau SEA Games atau Asian Games, mungkin itu bakal kita dengar. Karena ini adalah, kata Mbak Uut tadi, waktu tahun 2019 saja cuma ada di DKI ya, belum di Jabar. Nah, ini ada pesan-pesan nggak untuk para pemuda, barangkali calon atlet, barangkali kayak gini Mbak, di Gebang ada yang ingin mengikuti jejaknya Mbak Uut gitu loh, pengen jadi atlet pentathlon modern Indonesia, itu pesan-pesannya apa? Di Cirebon kan bukan saya aja ya, banyak atlet-atlet yang berbakat, nggak dari olahraga aja, dari lainnya, anak berbakat lainnya. Saya cuman punya pesan satu. Iya, apa? Jangan lupa untuk berdoa. Iya, berdoa. Sama kalau mau melaksanakan apapun, izin orang tua dan sharing sama orang tua itu penting. Oh, jadi doa dan restu dari orang tua ya? Iya, karena kalau nggak ada doa sama restu orang tua itu jalannya agak susah pasti. Iya. Jangan bermalas-malasan kalau kita mau melakukan suatu hal. Itu harus semangat. Harus fokus. Iya, jangan setengah-setengah juga. Jangan setengah, iya. Karena kalau setengah-setengah itu hasilnya hasilnya setengah juga, nggak bakal mulus. Setuju. Jadi apapun kesibukan kita, apapun cita-cita kita, terpenting adalah doa dan restu orang tua ya. Itu. Kalau sudah dapat restu orang tua, insya Allah itu jalannya dimudahkan ya. Ujug-ujug ada, ujug-ujug bisa gitu kan. Iya. Masya Allah, luar biasa ini. Pesan-pesan dari Mbak Uut ini barangkali cukup sekian. Oke sahabat Insun pemuda keren, kita tadi sudah berbincang-bincang banyak dengan atlet pentathlon modern Indonesia yang mewakili DKI Jakarta yang memperoleh medali emas, perak dan juga perunggu. Asli dari Gebang Ilir, asli dari Kecamatan Gebang, dan alhamdulillah terima kasih Mbak Uut sudah mampir di podcast kami. Sahabat Insun pemuda keren, mudah-mudahan ada banyak jejak-jejak dan lahir generasi-generasi untuk mengikuti langkah-langkah Mbak Uut ini untuk mengharumkan nama desa, mengharumkan nama daerah dan juga mengharumkan nama orang tua lah. Artinya membanggakan kedua orang tua itu memang perkara yang wow menurut saya itu, dan setiap orang pasti ingin punya cita-cita untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Iya, punya caranya masing-masing juga. Cuma ada di jalan masing-masing ya. Ada yang sesuai bidangnya lah, tidak harus sama ya Mbak Uut. Alhamdulillah kita tadi banyak berbincang-bincang dan sedikit pengetahuan yang Mbak Uut utarakan di podcast ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf ya Mbak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.